Film akan mengisahkan balas dendam oleh seorang ayah setelah anak perempuannya diculik dan akan dijadikan wanita penuntas hasrat, di mana sang ayah harus menghadapi musuh atau organisasi yang sangat berbahaya, yaitu sindikat perdagangan manusia. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah, dia bernama Brian. Saat itu Brian berencana akan memberikan hadiah pada ulang tahun yang ke-17 kepada sang putri tercinta. Di tempat itu ada Lenny, sang mantan istri. Perlu diketahui jika Brian dan Lenny ini telah bercerai. Sementara sang putri tinggal bersama ibunya yang telah menikah dengan pria lain. Trouble following the rules, I see. Oh, come on, Lenny. Beberapa saat kemudian, datanglah anak perempuan Brian yang bernama Kim, di mana kedatangan Brian disambut dengan hangat oleh Kim. Kemudian Brian segera memberikan kadonya kepada Kim yang membuat Kim sangat senang mendapat hadiah alat karaoke. Yang sejak kecil Kim telah memiliki hobi bernyanyi. Sesaat kemudian datanglah suami dari Lenny yang bernama Stuart. Dia memberikan hadiah berupa seekor kuda, di mana hal itu membuat Kim sangat amat gembira hingga dia kegirangan. Dan tanpa dia sadari, dia meninggalkan kado dari sang ayah begitu saja. Di mana hal itu sebenarnya membuat Brian agak kecewa, namun dia menanggapinya dengan kepala dingin. Hey, Brian. Stuart? Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat ini Brian didatangi teman-temannya untuk melakukan pesta kebun kecil-kecilan yang rutin mereka lakukan. Perlu diketahui jika mereka adalah pensiunan, agen intelijen. Acara berjalan dengan lancar dan kini mereka bersiap untuk pulang. Sebelum pergi, Sam mengajak Brian untuk mengawal seorang penyanyi yang akan melakukan konser, di mana hal itu tentu sangat mudah bagi mereka yang sejatinya adalah mantan agen intelijen. Tomorrow. Good night, guys. Yeah. Singkat cerita, esok pagi pun tiba, di mana mereka mulai mengawal penyanyi yang diceritakan. Ketika sedang berhias, Brian mencoba untuk meminta saran kepada si penyanyi. Bagaimana caranya atau harus belajar kepada siapa agar putrinya bisa menjadi penyanyi terkenal seperti dirinya. Namun si penyanyi menanggapinya dengan ketus dan menganggap remeh putri Brian. Tell her to pick another career. Singkat cerita, konser segera dimulai yang pada awalnya semua berjalan dengan lancar. Namun ketika selesai konser, ada penonton yang ingin menyerang penyanyi itu. Brian segera mengalahkan orang itu dan segera mengamankan si penyanyi, di mana si penyanyi sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan sebelum pergi, si penyanyi memberikan kartu nama seorang pelatih bernyanyi, yang diharapkan hal itu bisa membantu putri Brian untuk mewujudkan mimpinya. No, Mr. Mills. Thank you. Keesokan harinya, Brian bertemu dengan Kim dan Lenny di sebuah restoran, di mana tujuan Kim adalah untuk meminta izin kepada Brian untuk pergi ke Paris bersama temannya. Dengan tujuan untuk berlibur dan hanya akan melihat-lihat museum saja, dan mereka butuh tanda tangan Brian sebagai ayah kandungnya. Brian yang seorang mantan agen intelijen akan selalu berpikir waspada, dan menganggap hal itu terlalu berbahaya untuk Kim yang masih 17 tahun. Takutnya ada hal yang tidak diinginkan terhadap Kim. Namun hal itu ditentang oleh Lenny dengan menganggap jika Brian tidak memberikan kebebasan kepada anaknya. Sementara Kim segera pergi dari sana dengan rasa kecewa. Kim. Beberapa saat kemudian, Brian yang sangat menyayangi anaknya pun akhirnya mengalah. Kemudian Brian mendatangi Kim, di mana dia telah menandatangani surat itu sebagai persetujuan untuk ke Paris. Dengan syarat Kim harus selalu mengabari Brian ketika sampai di sana, di mana hal itu tentu saja membuat Kim sangat bahagia. Beberapa saat kemudian mereka segera sampai di bandara. Ketika menyiapkan perlengkapan milik Kim, Brian menemukan sebuah peta yang menjadi tujuan Kim menuju ke sana, di mana Kim tidak akan menuju museum, melainkan akan bepergian di beberapa tempat di beberapa negara di Eropa, di mana hal itu tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Namun Lenny segera menenangkan Brian agar tidak terlalu kaku dalam mendidik anak, di mana anak muda juga membutuhkan sedikit kebebasan. Kim telah ditunggu oleh Amanda, teman yang akan pergi bersama Kim. Mereka berpamitan dan segera berangkat dari sana. Beberapa saat kemudian, Kim dan Amanda telah sampai di Paris, namun Kim tidak langsung menghubungi Brian. Mereka bertemu seorang pria yang membantu mereka berfoto. Pria ini bernama Peter. Peter mengajak mereka untuk naik taksi bersama dengan tujuan agar ongkosnya lebih murah, di mana hal itu segera disambut baik oleh Kim dan Amanda tanpa ada rasa curiga sedikit pun dengan orang yang baru mereka temui. Sesaat kemudian, sampailah mereka pada tempat mereka menginap. Kemudian Peter segera pamit dari sana. Ketika akan pergi, Peter menelpon temannya dengan bahasa Albania, di mana tujuan Peter mengajak mereka naik taksi bersama adalah untuk mengetahui alamat tempat mereka menginap.
Sampailah mereka di tempat kamar penginapan sementara Brian segera menelpon Kim untuk mengetahui kabarnya. Di sini kita diperlihatkan jika Brian sangat peduli dan sangat memperhatikan Kim. Namun beberapa saat kemudian, Kim melihat beberapa pria yang memasuki kamar mereka dan segera menculik Amanda. Sementara Brian segera mengeluarkan alat perekam dan memerintahkan Kim untuk tetap tenang dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Brian tahu jika Kim akan tetap tertangkap sehingga dia memerintahkan Kim untuk menyebutkan ciri-ciri mereka ketika dia ditangkap nanti. Kim menyebutkan jika orang yang menangkapnya memiliki tato bulan bintang di tangannya dan memiliki jenggot. Orang itu menemukan telepon Kim yang masih tersambung, kemudian Brian mengatakan jika Brian akan menemukan dan akan membunuh orang itu. Kemudian telepon diakhiri oleh orang itu dengan mengatakan good luck. Dengan logat dan ciri khas orang itu berbicara. I will find you. I will kill you. Good luck. Dan inilah dia, Taken. Film ini dirilis tahun 2008. Film ini memiliki 3 sequel. Yang pertama Taken 2008 yang sedang kita bahas kali ini. Selanjutnya Taken 2 tahun 2012 dan yang ketiga Taken 3 tahun 2014. Saya mengajak kalian untuk menonton review ketiga film ini agar kalian bisa paham dan tidak ketinggalan ceritanya. Untuk linknya akan saya siapkan di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama saya mengucapkan selamat menonton. Brian segera mengirimkan rekaman itu kepada Sam agar segera diidentifikasi dari percakapan yang berhasil terekam. Kemudian Brian mendatangi Lenny dan mengatakan hal yang terjadi. Beberapa saat kemudian Sam menjelaskan jika mereka adalah sindikat perdagangan wanita yang berasal dari Albania, di mana wanita-wanita yang mereka tangkap akan mereka jadikan wanita pelepas hasrat di kota Paris. Dan orang yang menangkap Kim bernama Marco. Lenny yang mendengar hal itu cuma bisa menangis. Sudah dibilang kalau pergi ke luar negeri itu berbahaya, tapi tidak mau mendengarkan. Jika ada masalah seperti ini, siapa lagi jika bukan Brian yang bertindak? No. Please get back to me, Brian. Tidak membuang-buang waktu, Brian segera berangkat menuju Paris saat itu juga. Di dalam pesawat dia mendengarkan berkali-kali ucapan yang dikatakan orang yang menangkap Kim untuk menghafal nada dan logat orang itu. Singkat cerita, sampailah Brian di Paris. Dia segera menuju tempat Kim menginap untuk mencari petunjuk yang ada di sana, di mana Brian menemukan HP milik Kim yang telah rusak. Brian segera mengambil memorinya kemudian menuju ke sebuah alat untuk membuka foto, dengan tujuan untuk mencari petunjuk apakah Kim bertemu seseorang ketika sampai di Paris. Dan benar saja, Brian menemukan foto dari bayangan kaca ketika Kim bertemu Peter ketika baru sampai tadi. Di tempat lain di bandara, Peter kembali menjalankan aksinya untuk mengajak seorang wanita yang baru saja sampai di Paris untuk naik taksi bersama. Namun dengan cepat Brian sampai di sana dan segera menghajar Peter. Namun temannya segera datang sehingga Brian harus mengalahkan orang itu terlebih dahulu. Ketika Brian sedang sibuk hal itu, segera dimanfaatkan oleh Peter untuk segera kabur dari sana, kemudian Brian segera mengejarnya. Kemudian Peter segera melompat ke bawah dengan tujuan agar tidak bisa dikejar oleh Brian. Namun sial bagi Peter karena dia harus tertabrak truk yang sedang melintas dan tewas seketika. Sehingga kini hilang sudah satu-satunya petunjuk untuk mendapatkan informasi tentang mereka. Tidak kehilangan akal begitu saja, Brian segera menemui teman lamanya yang bernama Jean-Claude untuk mencari informasi tentang mereka. Di mana Jean-Claude memberitahukan salah satu tempat yang menyediakan jasa wanita pengganti oli, yang kemungkinan Brian bisa mencari informasi dari sana. Kemudian Jean-Claude juga memberikan kartu namanya kepada Brian agar sewaktu-waktu jika Brian butuh bantuan maka Brian bisa menghubunginya. Brian segera pergi ke tempat yang diceritakan, kemudian dia menyewa seorang penerjemah bahasa. Kemudian mendatangi salah satu wanita pengganti oli yang ada di sana dengan tujuan untuk mencari masalah sehingga salah satu anggota mereka menghampirinya untuk memberi peringatan. Dan dari situlah Brian menempelkan alat perekam pada orang itu. Kemudian Brian memerintahkan si penerjemah untuk mengartikan setiap percakapan dari orang yang diberi alat perekam tadi. Dan dari percakapan mereka didapat informasi mengenai tempat prostitusi di sebuah proyek pembangunan. Brian segera menuju tempat itu untuk mencari anaknya, di mana di tempat itu terdapat banyak sekali wanita yang telah disuntik narkoboy, yang membuat mereka tidak berdaya kemudian dipaksa untuk mengganti oli orang-orang yang datang ke sana.
Yang lebih menyedihkan adalah tempat itu sangat kumuh, bahkan hanya menggunakan kain untuk menyekat ruangan satu dengan ruangan yang lainnya. Brian tidak menemukan anaknya, namun dia menemukan jaketnya yang ada pada seorang wanita yang akan dipaksa menganti oli pada seorang pria. Brian segera menghajar pria itu dan kemudian disusul oleh beberapa penjaga yang tentu saja dapat dia kalahkan dengan mudah. Brian segera membawa wanita itu dengan menggunakan mobil. Namun para penjahat itu tidak akan membiarkannya kabur begitu saja, sehingga terjadi kejar-kejaran yang cukup menegangkan, yang tentu saja mereka tidak akan bisa menangkap Brian. Brian segera membawa wanita itu menginap pada sebuah hotel, kemudian segera memberikan pertolongan pertama kepadanya. Beberapa saat kemudian, Brian diminta bertemu dengan Jean-Claude, namun dia hanya berbicara melalui telepon saja. Di mana Jean-Claude mengatakan jika Brian telah membuat kekacauan dan melanggar hukum dengan membunuh beberapa orang. Sehingga Jean-Claude dengan baik-baik meminta agar Brian segera kembali ke negara asalnya, dengan memberikan tiket untuk maskapai penerbangan terbaik. Sementara untuk kasus penculikan anaknya akan diurus oleh pihak berwenang yang ada di Paris. Namun Brian menolak dan akan tetap melanjutkan mencari anaknya dengan caranya sendiri. Di waktu yang sama, anggota Jean-Claude akan menangkap Brian dengan melacak posisi handphone yang dia gunakan. Namun Brian lebih berpengalaman dengan meletakkan handy-talkie di dekat teleponnya, sehingga lokasinya tidak ditemukan. Singkat cerita, Brian telah sampai di hotel tadi di mana wanita yang dia selamatkan telah sadar. Yang menurut keterangan si wanita, dia diberikan jaket itu oleh Kim. Ketika mereka berada pada sebuah rumah besar dengan pintu berwarna merah yang bagian depannya memiliki tulisan Rue de Paradise. Brian segera mendatangi tempat itu dengan menyamar sebagai Jean-Claude dengan menggunakan kartu nama yang diberikan tadi. Perlu diketahui jika tempat itulah markas para penjahat yang dia cari, kemudian Brian berpura-pura akan meminta pajak kepada mereka. Brian mengamati satu persatu dan menemukan tato bulan bintang pada tangan salah satu dari mereka, di mana itu adalah ciri-ciri yang diberikan oleh Kim. Brian meminta salah satu dari mereka untuk menerjemahkan satu kata dari bahasa Albania dengan arti good luck dalam bahasa Inggris, dan ketika kata itu diucapkan, Brian langsung mengetahui jika orang itu adalah Marco yang mengucapkan kata itu beberapa hari yang lalu. Good luck. Good luck. Brian segera membunuh mereka semua dengan kemampuannya yang telah terlatih bertahun-tahun dan hanya menyisakan Marco saja. Brian juga sempat memeriksa tempat itu dan menemukan Amanda telah tewas dalam kondisi overdosis. Marco segera diinterogasi dengan besi yang ditancapkan di pahanya, kemudian Brian mengaliri listrik kepadanya. Awalnya Marco menolak untuk mengatakan di mana Kim berada. Namun setelah mendapatkan sengatan listrik yang sangat menyakitkan berkali-kali, maka akhirnya Marco mengatakan jika Kim akan dilelang pada sebuah tempat pelelangan gadis-gadis yang sangat cantik dan masih perawan. Namun Marco tidak mengetahui di mana tempat itu karena tempat itu sangat rahasia. Dia hanya menyuplai gadis-gadis perawan ke tempat itu. Brian yang sudah terlanjur dendam kepada orang itu segera menyalakan listrik dan membiarkan dia tewas di sana. Brian segera mendatangi Jean-Claude dengan tujuan untuk mengetahui di mana tempat pelelangan itu berada dan sekaligus memberi pelajaran kepada Jean-Claude karena telah terlibat dengan mereka. Atau dengan kata lain, Jean-Claude mendapat suap untuk melancarkan bisnis haram mereka. Pada awalnya, Jean-Claude menolak hal itu dan akan menembak Brian, namun ternyata pelurunya lebih dahulu diambil oleh Brian. Dan agar Jean-Claude mau buka mulut, maka Brian segera menembak istrinya di bagian yang tidak vital. Kemudian Jean-Claude mau tidak mau harus memberitahukan di mana tempat pelelangan itu berada. Please apologize to your wife for me. Brian segera datang ke tempat yang diceritakan. Dia mengalahkan satu orang yang ada di sana dan menyamar untuk membawakan minuman. Dan benar saja ketika sampai di dalam di sana sedang ada pelelangan wanita yang masih perawan. Beruntung bagi Brian karena saat itu Kim baru akan dilelang. Brian segera menodongkan pistolnya agar orang yang ada di depannya mau membayar berapapun untuk memenangkan lelang kepada Kim. Dan akhirnya Kim berhasil dilelang oleh orang itu. Kemudian Brian segera membawa orang itu keluar. Namun Brian langsung dihajar oleh penjaga yang ada di sana ketika keluar dari ruangan itu dan pingsan seketika. Brian diikat pada sebuah pipa. Kemudian pemimpin dari mereka memerintahkan untuk membunuh Brian dengan cara dicekik menggunakan tali. Suatu kesalahan yang sangat besar bagi mereka karena tidak membunuh Brian secara langsung. Dan benar saja Brian bisa melepaskan diri dan membantai mereka semua dengan sangat cepat.
Kemudian Brian segera mendatangi pemimpin mereka dan menembaknya beberapa kali, di mana orang itu mengatakan jika Kim akan dibawa dengan sebuah kapal yang ada di dermaga yang ada di dekat tempat itu. Kemudian Brian segera menembak orang itu dan tewas seketika, di mana hal itu memang pantas untuk mereka dapatkan. Kemudian Brian segera mengejar Kim yang akan dibawa dengan menggunakan kapal. Brian melompat ke kapal itu, kemudian Brian segera mengalahkan satu persatu para penjaga yang ada di sana dengan sangat mudah. Kemudian Brian menghadapi musuh yang terakhir yang biasanya lebih kuat daripada yang lainnya. Dan setelah bertarung cukup keras, orang itu tetap tidak bisa mengalahkan Brian. Kemudian sampailah Brian pada ruangan terakhir. Di sana ada Kim yang ditodong pisau oleh bos mereka. Orang itu mencoba untuk melakukan negosiasi karena telah mengetahui betapa hebatnya Brian. Namun Brian tidak mendengarkan hal itu dan dengan tenang Brian menembak orang itu tanpa melukai Kim sedikit pun. Dan orang itu tewas saat itu juga. Dan setelah pencarian panjang akhirnya Kim berhasil selamat. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah membantah perintah atau aturan dari orang tua kita selama perintah atau aturan itu bersifat baik. Memang benar terkadang orang tua tidak memahami perasaan kita dengan memberikan aturan yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Namun percayalah jika orang tua kita melakukan hal itu untuk kebahagiaan kita sebagai anak kesayangan mereka. Jangan lupa untuk menonton sequel kedua dan ketiga dari film ini agar kalian tidak ketinggalan ceritanya. Untuk linknya akan saya siapkan di deskripsi. Oke, cukup sekian dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.